Setibanya mereka di depan rumah yang berpagar tinggi itu, laki-laki tersebut langsung menghentikan motornya dan berlari kencang masuk ke dalam pagar. Saat tiba di dalam pagar, ia mendekati temannya. "Cepat tutup pagar ini." Temannya tampak heran. "Ada apa?" Laki-laki itu dengan cepat berkata kembali. "Pokoknya tutup saja. Cepat tutup pagar ini. Ada laki-laki di luar yang ingin membuat kekacauan di sini." Akhirnya teman laki-laki itu pun dengan cepat hendak menutup pagar yang begitu tinggi itu. Namun sayang, lembah sudah berada tak jauh dari mereka. Kedua laki-laki itu tampak heran melihat lembah menatap mereka sambil duduk santai di atas motornya. Laki-laki yang sebelumnya bersama dengan lembah kemudian berlari masuk ke dalam rumah mewah milik bosnya. Dengan nafas tak beraturan, dengan badan yang gemetar, laki-laki itu menemui bosnya yang saat itu sedang mengikat tangan dan mulut kemuning. Laki-laki itu berkata dengan suara gemetar, "Bos, bos, laki-laki itu ada di luar, bos." Ternyata bos laki-laki itu adalah Vicky, laki-laki yang ditemui kemuning saat di kereta api. Vicky kemudian melihat ke arah anak buahnya. "Laki-laki siapa yang kamu maksud?" Dengan masih suara yang gemetar laki-laki itu berkata, "Itu bos, laki-laki yang menyelamatkan gadis ini saat di pasar, bos." Vicky kemudian merasa sangat terkejut mendengar perkataan anak buahnya. Vicky kemudian berdiri dan melihat ke arah pintu. Berani sekali dia datang ke kandangku. "Ada di mana dia sekarang?" Anak buah Vicky berkata. "Dia ada di luar, bos." Vicky kemudian berkata dengan santai, "Baiklah, aku akan menemuinya." Anak buah Vicky hanya tertunduk sambil mengangguk. Vicky pun berjalan keluar, ditemani beberapa anak buahnya, dan sebagian menjaga kemuning. Saat Vicky melihat lembah yang saat itu turun dari motornya, Vicky tersenyum. Vicky lalu berkata, "Wah, hebat sekali. Aku akui keberanianmu. Datang ke tempatku ini seorang diri hanya untuk menyelamatkan gadis itu. Aku jadi penasaran, apa hubunganmu dengan gadis itu, sehingga kamu mempertaruhkan nyawamu hanya untuk menyelamatkannya?" Kata Vicky sambil tersenyum dan bertepuk tangan kepada lembah. Namun lembah bersikap biasa saja. Lalu lembah berkata, "Di mana gadis itu?" Vicky tersenyum dan semakin mendekati lembah. "Kamu tidak perlu mengkhawatirkan dia, karena dia baik-baik saja." Tidak lama kemudian lembah berkata, "Lepaskan gadis itu, serahkan dia padaku." Vicky tertawa terbahak-bahak bersama dengan semua anak buahnya. "Melepaskannya? Apakah aku tidak salah mendengar apa yang kamu katakan? Aku berusaha untuk menemukannya dan membawanya kemari. Lalu kamu datang dan menyuruhku untuk melepaskannya. Tidak semudah itu, kawan, karena aku akan menikahi gadis itu." Lembah lalu berkata, "Jika kamu benar-benar ingin menikahinya, lalu mengapa kamu harus menculiknya? Mengapa kamu tidak datang ke rumahnya dan melamarnya? Setidaknya kamu datang menemui keluarganya dan bicara baik-baik, tidak dengan cara seperti ini." Kali ini Vicky terdiam lalu dia berkata, "Aku sudah berusaha melakukan dengan cara yang baik. Aku bertanya siapa namanya dan alamat rumahnya. Tetapi gadis itu sangat sombong. Dia bersikap yang tidak pantas padaku. Dan ini adalah akibat dari kesombongannya."
Vicky kembali berkata, dengan cara menculiknya, lalu menikahinya adalah jalan satu-satunya untuk memiliki dia. Jadi sebaiknya pergilah dari sini. Jangan membuat kekacauan di rumahku sebelum semua anak buahku ini memberimu pelajaran. Lembah seakan tidak gentar dan tidak merasa takut mendengar perkataan Vicky. Dengan santai Lembah berkata, "Aku tidak akan pergi tanpa gadis itu bersamaku." Vicky nampak kaget mendengar perkataan Lembah. "Aku tidak menyangka kamu benar-benar keras kepala. Aku sudah memberimu pilihan, tetapi kamu tidak mendengarkanku. Jika seperti itu, maka bersiap-siaplah." Setelah mendengar perkataan Vicky, semua anak buah Vicky yang berada di tempat itu kemudian mengambil sikap untuk menghadapi Lembah. Lembah yang berdiri di tengah-tengah mereka hanya menarik kerah jaketnya sambil melirik semua anak buah Vicky yang sudah mengambil sikap bersiap-siap untuk memberinya pelajaran. Anak buah Vicky yang sudah bersiap dan tinggal menunggu perintah dari Vicky terlihat sangat bersemangat. Sementara Lembah mengepalkan kedua tangannya sambil terus melirik anak buah Vicky yang bersiap-siap. Tidak lama kemudian terdengar Vicky berkata, "Laki-laki ini tidak ada bedanya dengan gadis sombong itu. Meski aku sudah memberinya pilihan, tetapi dia tetap tidak mendengarkanku. Maka dia pantas untuk mendapatkan ini dari kalian semua. Beri dia pelajaran dan jangan beri dia ampun sampai dia menyerah." Akhirnya satu persatu anak buah Vicky maju menghadap Lembah. Namun satu persatu anak buah Vicky pun terlempar atau tergeletak terkena tangan Lembah. Hingga akhirnya Vicky tampak kaget dan mencari strategi dengan cara memberi pelajaran kepada Lembah secara bersamaan. Lembah melihat satu persatu anak buah Vicky yang bersiap-siap untuk menghadapinya. Lembah kemudian membuka jaketnya dan melemparnya ke belakang. Jaket Lembah itu jatuh tepat di motornya. Lalu akhirnya 3 ataupun 4 anak buah Vicky secara bersamaan menghadapi Lembah. Dengan cepat dan kuat Lembah bisa menghindar setiap tangannya mengarah kepadanya dan membalasnya hanya sekali saja, membuat anak buah Vicky jatuh tergeletak. Vicky yang terlihat takut kini mengambil sebuah benda dan mengarahkannya pada Lembah. Vicky sendirilah kemudian maju dan menghadapi Lembah. Lembah terus berusaha menghindar setiap Vicky mengarahkan benda itu kepadanya. Aksi itu berlangsung cukup lama, hingga akhirnya lengan Lembah terkena benda milik Vicky. Namun hal itu tidak membuat Lembah menyerah. Dia hanya melirik sebentar lengannya yang terluka, lalu kembali menghadapi Vicky, hingga Vicky tak sadarkan diri. Di saat itulah Lembah berlari masuk ke dalam rumah Vicky, yang ternyata di dalam rumah Vicky masih banyak anak buah Vicky yang sedang menjaga Kemuning. Dengan tenaga yang masih tersisa, Lembah menghadapi semua anak buah Vicky itu, lalu mendekati Kemuning. Kemuning yang saat itu hanya menangis berusaha membuka tali yang mengikat tangan dan kakinya. Setelah membuka semua pengikat itu dan juga lakban di mulut Kemuning, Lembah membawa Kemuning bersamanya dengan mengendarai motor kesayangannya. Di sepanjang jalan Kemuning memeluk tubuh Lembah dengan sangat erat agar tidak terjatuh, karena Lembah mengendarai motor tersebut dengan kecepatan yang sangat tinggi. Di saat itu Kemuning tanpa sengaja melihat luka yang cukup parah di lengan Lembah, membuat Kemuning semakin menangis dan merasa bersalah.
karena tidak mendengarkan nasihat Lembah. Bahkan dia sering sekali menyuruh Lembah untuk meninggalkannya dan menuduh Lembah ingin menculiknya. Tanpa dia sadari, Kemuning pun memeluk Lembah semakin kuat sambil menyandarkan kepalanya pada bahu Lembah. Kemuning lalu menangis terseduh-seduh. Hal itu membuat Lembah sedikit bingung dengan sikap Kemuning. Dia melihat tangan Kemuning yang melingkar kuat pada tubuhnya. Setelah berjalan dengan kecepatan sangat tinggi, akhirnya mereka tiba di kota. Lembah kemudian memperlambat jalan motornya, lalu menyentuh tangan Kemuning. Kemuning, sekarang katakan di mana rumahmu? Kemuning yang sejak tadi menangis mengangkat kepalanya dan memberitahu Lembah alamat rumahnya. Setelah itu Lembah kembali memegang kedua setir motornya dan melaju cepat. Tidak lama kemudian tibalah mereka di rumah Kemuning, rumah yang sangat besar milik ayahnya. Sesampainya di rumah ayahnya itu, Lembah dan Kemuning disambut oleh para anak buah ayahnya. Setelah turun dari motor, Kemuning berdiri, kemudian terus menatap luka Lembah yang terus mengeluarkan darah. Lembah pun terus menatap Kemuning yang terlihat begitu mengkhawatirkan dirinya. Tanpa berkata apapun, Kemuning masuk ke dalam rumahnya dan berlari menemui ayahnya. Saat tiba di dalam kamar milik ayahnya, Kemuning mendapati ayahnya terbaring lemah. Kemuning kembali berlari dan memeluk ayahnya sambil menangis. Lembah yang sejak tadi duduk di motornya merasa bahwa Kemuning ataupun ayahnya tidak mungkin datang untuk menemuinya. Akhirnya, Lembah berniat untuk pergi dari tempat itu. Namun saat Lembah ingin menyalakan motornya, tak jauh darinya Kemuning berdiri dan berteriak padanya. "Ayahku, ingin bertemu denganmu."